Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Bapak Andi Lukman. Beliau adalah saudara saya, adik saya, dan teman kerja. Bahagia sekali melihat banyaknya orang itu ada berdiri di belakang, dan orang-orang yang penting semua yang hadir. Dan karenanya saya tidak menyebut satu persatu supaya adil, karena pasti ada yang ketinggalan kalau saya sebutkan. Saya hanya ingin menyapa satu orang yang luar biasa di ruangan ini, yaitu ibunya Pak Kepala dan ibu saya juga. Selamat Kima. Tadi dibilang katanya Pak Andi Lukman itu mau wisuda. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mungkin agak lama karena saya ingin cerita. Siapa tahu dari rentetan cerita itu ada baiknya untuk saudara saya dalam memegang tampuk kepemimpinan di wilayah 9 ke depan, di mana sudah bisa dipastikan akan lebih berat daripada apa yang saya hadapi 4 tahun silam. Ketika beliau mau dilantik hari Kamis, saya bilang berangkat pikir deh, tapi tidak ikut Kak. Yang pertama, memang tidak ada juga undangan dari kementerian. Yang kedua, supaya ada alasan nanti kita bikin acara yang besar. Beliau maklum. Lalu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu saya ditanya, seminggu yang lalu mungkin saya pelantikan beliau. Saya ditanya, di mana pelaksanaannya? Saya bilang, melihat bunga yang ada, jangan di kantor, karena pasti tidak cukup. Dan ternyata hotel pun tidak cukup. Ini satu penghargaan dan kebanggaan tersendiri. Saya datang hanya dengan istri saya. Di mana istri saya? Ya. Saya itu masih bersyukur karena setelah selesai melaksanakan tugas jadi kepala Dikti, istri saya masih satu, Ci. Terima kasih kepada adik-adik saya yang tadi membuat itu. Saya nggak tahu dari mana diambil itu gambar-gambar, foto-foto. Tapi kalau kalimat-kalimatnya itu kalimat menyentuh, tapi tidak terlalu menyentuh ke saya, karena itu yang selalu saya ucapkan selama ini. Rupanya mereka adalah pemotret yang baik. Sebetulnya kalau saya mau menangis, saya hanya menangisi kenapa harus berpisah dengan Pak Andi Lukman. Tetapi yang lebih utama itu kan harus berpisah dengan Mala, dengan Desi. Kalau Pajar itu kan ponakan saya, tapi Mala itu sedikit-sedikit. Mala, Eci, seperti itu. Paling itu yang sebetulnya
hilang. Kalau yang lain tidak ada masalah. Kenapa? Kalau yang lain kan komunikasi masih bisa lanjut. Tapi tidak mungkin lagi saya teriak-teriak, Eci, malah tidak mungkin lagi. Karena saya bukan lagi kepala. Itu saja yang hilang. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi izinkan saya cerita. Betul tadi kalimat mereka, mulanya tidak kenal. Memang mereka tidak kenal saya. Karena saat itu saya belum terkenal, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan saya YouTuber. Banyak kenalanku. Oh, saya harus menyapa juga Bank BRI. Bank BRI itu memberikan kenangan manis dan indah. Karena dikasih kedua mobil. Ini sengaja saya umumkan supaya BTN tersinggung. Begitu. Masa saya kepala dikasih 2 mobil sama BRI? Saya kira Pak Adilu pernah dikasih 3 sama BRI, 2 sama BTN. Betul, kami tidak saling berkenal. Paling-paling yang saya kenal baik ketika saya masuk, mohon maaf, hanya Ali Isra. Mana Ali Isra? Ya, di belakang. Itu saya kenal. Tapi ketika saya di LLDIKTI, orang yang paling sering, jarang saya sapa, Ali Isra. Walaupun saya kenal jauh sebelum saya ke LLDIKTI. Ketika saya datang pertama itu yang ada di telinga saya, bukan di pikiran saya. Di telinga saya banyak hoaks beredar. Katanya di sana ada kerajaan-kerajaan kecil. Katanya. Di situ pelayanan agak lambat. Katanya. Setelah saya datang, pertemuan hanya di ruang itu. Oh, saya lihat muka-mukanya bukan muka orang baik ya semua. Jadi saya punya keyakinan bahwa saya bisa betah di sini. Tapi saya juga sadar bahwa pasti akan terjadi perpisahan itu. Setelah saya teliti, sebetulnya raja-raja kecil itu muncul karena adik-adik ini belum paham bahwa kita tidak lagi berada di all public management. Kita tidak lagi berada di new public management, tetapi kita sudah berada di new public services. Hanya itu yang bermasalah. Saya bukan ahli manajemen, saya ahli mikroelektronik, saya nanoteknologi, tapi saya buku tentang perubahan paradigma kepemimpinan. Saya yakinkan kepada adik-adik, kita ada karena ada PTS. Jangan pernah coba-coba mengabaikan PTS. Karena ketika PTS tidak ada lagi, maka dengan sendirinya LLDIKTI akan hilang. Sebab itu di awal saya jangan minta maaf sama saya. Saya harus minta maaf kepada PTS. Karena kami hadir untuk melayani. Dan Bapak untuk dilayani. Justru kami harus minta maaf. Kalau ada staf saya atau teman-teman saya yang bermasalah sedikit, itu karena mereka belum paham new public services. Oleh sebab itu sebagai kepala, saya bertanggung jawab dunia dan akhirat. Dan pada kesempatan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa man afa wa aslaha wa ajruhu Allah. Yang memberi maaf itu dan mencari jalan damai, itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya untuk menjadi orang mulia tidak sulit-sulit banget, memaafkan saja dan cari jalan damai. Kita adalah menjadi orang yang mulia di sisi Tuhan. Berikutnya, kenapa lambat pelayanan? Itu hoax yang kedua. Oh, memang mereka tidak salah. Karena kita memang belum menggunakan teknologi. Di saat teknologi harus dimanfaatkan dan banyak PTS telah menggunakan teknologi, datang ke kita belum menggunakan itu, ya wajar kalau mereka mengatakan lambat. Jadi sebetulnya bukan salah staf, bukan salah pegawai itu, tapi karena memang kita belum mendorong teknologi. Disitulah sebetulnya awal lahirnya
upaya-upaya kita untuk membuat pelayanan di layanan pendidikan tinggi wilayah 9 itu menjadi lebih cepat. Tetapi kita sepakat semua, aplikasi itu tidak akan ada manfaatnya jika kita melayani tidak dengan hati, jika kita melayani tidak dengan keikhlasan. Kita bicara not about the gun, but about the man behind the gun. Kita tidak bicara tentang aplikasi sebetulnya, tapi kita bicara tentang manusia yang menjalankan aplikasi itu. Namun demikian, sehebat apapun SDM ketika tidak ditunjang dengan teknologi, maka juga tidak akan bisa berbuat banyak untuk pelayanan kita. Jadi dua-duanya itu hoax, tidak benar. Lalu memang kemudian saya melakukan mapping sebagai seorang profesor. Tentunya saya suka meneliti. Mungkin adik-adik saya itu tidak sadar kalau saya sedang meneliti. Saya datangi unit-unit, saya kumpulkan, kita bincang-bincang. Oh, padahal saya sedang meneliti. Maka memang saya temukan beberapa masalah. Tolong ini saudara saya Pak Andi Lukman, ini Bapak sudah tahu, tapi saya ingin review kembali. Semoga ini menjadi perenungan. Yang pertama memang waktu itu saya tahu, ternyata, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bolehkah saya, Eci, masih bolehkah saya minta tolong? Eci tolong ambilkan saya air minum, tapi di botol saya supaya tidak jatuh di sini. Ya, itulah Eci. Ada di meja itu Eci, sembarang mau. Ya. Iya. Saya tahu ternyata gaji dosen-dosen kita itu Pak di bawah standar. Mohon maaf kalau sudah ada yang di atas standar. Tapi average, makasih. Rata-rata gaji dosen kita itu di bawah standar. Tidak mungkin saya memaksa perguruan tinggi untuk menaikkan semua gaji dosen. Impossible. Tidak mungkin, karena saya tahu juga perguruan tinggi swasta itu sebetulnya hanya karena jiwa patriotisme untuk membangun bangsa ini, sehingga banyak perguruan tinggi swasta yang tetap bertahan di tengah kesulitan yang dihadapi. Saya tahu itu, karena saya dosen. Lalu kalau begitu bagaimana jalan keluarnya? Yang terbaik adalah bagaimana agar mereka tersertifikasi. Usut punya usut, ternyata masalahnya di jabatan fungsional. Makanya keluarlah jurus mabuk. Jurus mabuk itu membuat edaran yang tidak ada aturannya. Tapi kan prinsip saya jangan khawatir. Yang penting jangan dikorupsi uang. Karena kalau hanya kesalahan administrasi, datang inspektorat atau BPK, ini salah, jangan lakukan lagi. Tinggal minta maaf, apa urusannya, selesai. Salah-salah sedikit minta maaf, selesai urusan. Buatlah saya edaran, tuliskan saya edaran. Itu pun beberapa kali saya minta dibuatkan, mungkin ragu memang. Karena bagi administrasi tidak ada masalah, tidak ada aturannya ini. Bikin edaran, siapapun dosen yang tidak memiliki jabatan fungsional sampai bulan Juni 2019 tidak boleh lagi mengajar. Wow, heboh senusantara. Sampai di kementerian pun diadukan, ada mengadukan Pak, ada. Sampai di sana bilang, memang tidak ada aturannya ini. Ada yang mengatakan melanggar barangkali, bilang tidak baik itu tujuannya. Saya tidak bilang bahwa ini masalahnya, saya pokoknya tidak boleh. Kalau saya dituntut sama inspektor, saya bilang begini, tugas LLDikti itu meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tujuannya tridharma. Kalau tidak ada jabatan fungsionalnya, apa buktinya dia melaksanakan tridharma? Itu jawaban yang sudah siapkan. Tapi syukur tidak jadi didatangi, tidak Ji. Kan setelah beredar, kita bantu. Kita datangi orang-orang untuk mendorong agar dia tersertifikasi. Dan banyak suka dukanya, sehingga pada akhirnya Pak Iksan Parabi kewalahan. Dia bilang, kita Pak tsunami berkas. Bayangkan, 2.400-an berkas masuk. Yang jadi soal itu adalah tidak ada uang untuk membayar pemeriksanya.
Cerita punya cerita, oh ternyata jalan pertama tambah pemeriksa angka kredit. Ternyata teman-teman itu ketika dibikin amanah malah senang, dia merasa terhormat. Tidak lagi masalah uang, sehingga tsunami itu bisa terselesaikan, walaupun mungkin menyeberang tahun baru bisa. Itu pun bayarnya hanya bayar entah apa dibayarkan, Pak Lukman yang tahu. Tapi apa yang terjadi adalah 2019, 2020 sampai 2021 kita panen dosen kita yang cerdos, yang mendapatkan cerdos. 2018 kita sudah berangkat dari biasanya 200 sekian, kita menjadi 300 sekian. 2019 kita ke 500. 2020 kita bayangkan 10.000 kuota di seluruh Indonesia untuk PTN dan PTS, kita mendapatkan 870 sekian. Tahun ini masih ada 500-an. Jadi kalau dihitung-hitung sekitar 2.000 atau minimal 1.250 dosen yang mendapatkan cerdos. Saya bilang sama teman-teman di pemerintahan kota, mestinya itu kita diberikan penghargaan. Karena kenapa? Kali ini 1.750 dikali dengan 3 juta per bulan dikali dengan 12 bulan. Berapa uang masuk ke sini karena dosen kita tersertifikasi. Tapi yang paling untungnya itu adalah saya bilang, kalau sudah mikir cerdos, ya mikir juga terlalu menuntut dapat gaji dari PTS-nya. Kan ada yang 3 juta. Kalau mau dapat gaji tinggi, usaha supaya banyak pendapatannya perguruan tinggi. Macam-macam. Ada orang datang sama kita, mau pindah. Kenapa mau pindah? Karena gajiku sedikit. Kenapa gajimu sedikit? Nggak tahu, Mi. Saya tanya, berapa mahasiswa di sana? Sekian. Berapa SPP-mu? Sekian. Saya ambilkan karena saya orang matematika, hitung-hitung. Cepat. Saya bilang sudah syukur Mi itu. Karena gajimu 1 juta. Kalau hitung-hitungan berdasarkan jumlah mahasiswa dan jumlah pembayarannya, gajimu yang pantas hanya 800.000. Gara-gara 100.000 mau pindah. Akhirnya apa? Kita batasi pergerakan orang mau pindah. Satu-satunya pekerjaan yang selalu saya bilang batasi adalah pindah home base. Karena bayangkan Pak, setiap bulan biasa kita tanda tangan tas 100, baru saya tahu bahaya kalau ini terjadi. Maka kita batasi. Bapak Ibu sekalian, dari situlah sejarahnya. Kemudian kita naikkan lagi, dan ternyata cerdos itu gampang kalau dia menjadi lektor. Makanya komitmen kita jangan pernah tunda kalau jabatan fungsional, kalau itu di meja kita. Kalau untuk Jakarta bukan urusan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian masalah kita lagi Pak Andi, mudah-mudahan akan tuntas nanti, adalah hubungan antara badan penyelenggara dengan pengelola. Inilah sebetulnya yang menjadi biang kerok kenapa perguruan tinggi swasta itu banyak yang bermasalah. Karena tidak harmonis antara yayasan dengan pimpinan perguruan tinggi. Ada yayasan yang selalu mendominasi, dia kira dirinya rektor. Tapi ada juga rektor dikira dirinya ketua yayasan. Iya. Ini memang masalah kita, dan saya harus akui itu belum tuntas itu dikerjakan. Apalagi kita terhambat dengan COVID-19 selama 2 tahun terakhir, relatif tidak ada interaksi langsung antara kita dengan perguruan tinggi. Berikutnya, ternyata dosen-dosen kita itu hanya magister, doktornya kurang. Makanya malam jam 12 pun adik-adik di belakang itu yang bagian sumber daya Pak, anak buahnya Pak Icang, saya pernah tanda tangan Pak, rekomendasi untuk S3 di jam setengah 12 malam di bawah, karena jam 12 malam tank tertutup. Dan akhirnya apa? Alhamdulillah banyak juga dosen kita yang mendapatkan beasiswa. Masalah lain lagi, ternyata mahasiswa kita memang miskin, sehingga daya bayarnya kurang. Makanya kita upayakan betul menambahkan jumlah beasiswa. Kita upayakan
upaya memang itu bukan tidak diupayakan, memang ada kerja keras kita semua sehingga beasiswa kita itu bukan apa-apa Pak, tapi komunikasi yang baik, kita cepat menangkap peluang. Kapan ada peluang langsung kita masuk. Makin saya 3 jam, mau berani 3 jam, berani 3 jam. Karena Jakarta nantang, siap dengan data 3 jam, siap dengan, karena semua perguruan tinggi juga sudah siap. Ini baru-baru Pak, bayangkan UKT kita, apa dia bilang Pak Haji Lusman, tulis berapa kau mau. Karena tiba-tiba ada limpahan banyak gitu. Dan itu semua memang harus dikerjakan, dan saya kira itu semua sudah ditahu teman-teman. Yang berikutnya yang saya sampaikan bahwa ternyata memang di tempat kita ada unit-unit yang harus diadakan. Makanya banyak sekali Pak SK saya itu, banyak SK, macam-macam SK saya buat. Ada mi LLDP channel, karena subscriber kita sudah banyak yang online itu. Kita juga punya international office yang membantu dosen-dosen yang masih kurang melek IT. Dan UPSDM kita, terima kasih Prof Muin. Mana Prof Muin tadi? Oh iya, sangat-sangat aktif. Aptisi menjadi keniscayaan untuk digandeng saya kira hari ini dan ke depan. ABPTSI juga demikian. Melalui Aptisi dan ABPTSI harapan kita akan terjadi harmonisasi antara penyelenggara dengan pengelola. Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan perguruan tinggi, isu-isu di kementerian ingin mengatakan di bawah 1000 perguruan tinggi harus ditutup. Saya pernah berdebat agak sengit dengan salah seorang teman di sana. Bilang tutup saja. Saya bilang, saya tanya, alumni Bapak di situ mau nggak pergi ngajar di sana di daerah Bau-Bau apa macam-macam itu? Mau nggak? Di Raha dan seterusnya. Mau nggak alumni Bapak di situ di Jawa pergi ngajar sana? Kan tidak. Kalau tidak cukup mahasiswanya 1000, ya memang karena yang mau sekolah tidak cukup 1000. Tapi apakah yang tidak cukup 1000 ini mau dibiarkan begitu saja? Akhirnya diam. Namun demikian Bapak dan Ibu sekalian, tantangan itu di masa depan masih mungkin terjadi. Oleh sebab itu memang perlu kita berpikir dan hitung dari sekarang. Dewan etik kita jalan dengan baik, dan yang paling penting adalah kita punya pendamping, macam-macam pendamping. Ada akreditasi, penelitian prodi, bahkan ada perguruan tinggi negeri sebetulnya yang protes kepada saya. Itu Pak Jas, itu pencitraan. Kenapa? Banyak sekali prodi tidak buka. Saya bilang, bos, saya tanya Ki, berapa pendaftaran di PTN setiap tahun? Sekian. Yang kamu terima berapa? Tidak sampai 30% kamu terima. Jadi jangan bikin khawatir, tidak akan terganggu. Dan yang paling penting memang untuk PTS kita hari ini, maaf saja, alhamdulillah kita lebih banyak membuka program studi kekinian daripada PTN itu sendiri. Terima kasih kepada PTS yang mau diberitahu, bilang buka gitu yang aneh-aneh, biar sedikit mahasiswanya dulu. Satu saat orang akan sadar bahwa program studi itu menjadi sangat dibutuhkan untuk hari ini dan di masa yang akan datang. Sedikit-sedikit itu enggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak Andi Lukman. Ketika ada hoax satu lagi waktu itu, katanya sekretaris yang lama itu jelek. Itu hoax juga itu. Saya ternyata ini sekretaris yang dulu ini, Pak Hawiknya itu cerdas orangnya, berintegritas, jujur. Nah, jadi kalau ada orang perguruan tinggi mengatakan dia jelek, saya tahu pasti something wrong di perguruan tinggi. Any problem, ada masalah di sana. Nah, makanya saya katakan, bagus. Tapi ketika dia mau diganti, saya bilang sama Pak Andi Lukman dengan teman-teman semua, Pak Lusman, Pak Iksan, Pak Rabi, ayo mendaftar Ki, ikut bidding. Saya bilang sama Pak Prof Nasir waktu itu, Pak, ini sekretaris saya yang sangat bagus sekali, tapi mungkin karena culture yang bermasalah. Tolong jangan berikan saya lagi sekretaris yang bukan orang di dalam. Makanya kita dorong teman-teman untuk bidding. Karena kebetulan nilainya Pak Andi Lukman paling tinggi. Gitu paling tinggi, setahu saya Pak Andi ya, paling tinggi biddingnya. Saya bilang sama Pak Menteri, sudah itu mau saja yang paling tinggi, supaya yang lain tidak cemburu. Kalau tiba-tiba nanti naik yang bisa nomor 3, kenapa itu? Kalau ini apa nilainya ada, skornya?
paling tinggi. Itulah memang jalan nasibnya Pak Andi Lukman untuk menjadi kepala pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, dua dari terakhir. Cerita tadi menunjukkan, tapi saya minum air dulu ya. Makasih Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita tadi menunjukkan bahwa sesungguhnya kalau ada sedikit keberhasilan selama 4 tahun terakhir ini, itu bukan karena saya. Karena staf-staf yang hebat dan luar biasa itu. Dan saya ingin mengatakan pada Bapak dan Ibu sekalian, mereka masih ada di sana. Mereka tidak pergi. Mereka adalah pemeran utama. Andaikan saya punya uang, Pak, akan saya berikan hadiah sebagai pemeran utama. Sayang tidak ada uang saya. Kalau orang mengatakan banyak uang saya bilang saya tidak suka punya uang. Kalau ada uang lebih baik bagi-bagi. Karena susah itu hitung-hitung uangnya orang, disimpan di bank. Mereka pemeran utama yang luar biasa dan masih ada di situ. Mereka tidak pergi. Dengan demikian saya yakin dan percaya pelayanan kita yang telah kita bangun selama ini, insya Allah akan lebih baik. Lo pemeran utama dan pembantunya masih di situ. Saya kan hanya mungkin boleh dikatakan sutradara. Tapi Pak Andi Lukman itu selama ini adalah pemeran utama sekaligus sutradara. Ya tidak masalah. Tidak masalah. Tidak usah khawatir. Dia sangat tepat. Saya pernah bilang sama dia, usaha Pak Andi. Saya sudah susun strategi. Malah saya bilang sama beliau, kalau nanti harus di bidding, menjelang bidding, itu saya akan mundur supaya Bapak langsung naik. Saya pernah bilang begitu kan. Tapi alhamdulillah sebelum itu tiba, beliau sudah dilantik. Ini adalah skenario Tuhan untuk kebaikan kita, perguruan tinggi kita di masa yang akan datang. Sekali lagi tidak usah khawatir, para pemeran utama dan sutradara itu tetap berada di percokol di sana. Yang pergi itu hanya orang yang tadinya tidak dikenal, lalu kemudian setelah dikenal dia pamit untuk pergi. Saudara saya Pak Andi Lukman, adik saya Pak Andi Lukman, saya hanya memang berpesan bahwa masih ada adik-adik kita yang belum mau menerapkan New Public Services. Oleh sebab itu tolong dibina mereka, karena saya percaya mereka bahagia dengan kepergian saya yakin. Tapi itu tidak banyak. Kalau saya kasih begini jari saya hitung tidak sampai 5, tapi ada. Dan itu saya yakin Bapak sudah lebih tahu daripada saya. Tinggal itu saja. Karena ternyata PTS ini, mohon maaf PTS yang saya muliakan, ini juga PTS terkadang Pak Andi, kita tahu sendiri Ji, satu yang bermasalah kodok, dikira kita semua bermasalah. Tetapi tidak ada organisasi yang akan sempurna. Oleh sebab itu lebih banyaklah memahami. Kebingungan kita hari ini dihadapi dengan banyak memahami. Tolong Bapak-bapak PTS pahami teman-teman itu, pahami anak-anak kita yang bekerja di sana. Yang pasti bahwa tantangan kita ke depan akan semakin berat lagi. Saya alhamdulillah tolong didoakan supaya sehat. Saya kan masih di sini. Saya bilang sama teman-teman, kan masih bisa kontak-kontak. Nanti saya akan pamit dari grup kita. Tetapi saya akan simpan nomornya semua. Izinkan saya menyimpan nomor Bapak Ibu semua, supaya saya bisa japri-japri. Paling tidak saya forward aktivitas saya, kan saya YouTuber. Kalau Bapak mau lihat di mana dan apa saya lakukan, kunjungilah channel YouTube saya. Kapan lagi kampanye kalau bukan sekarang? Bagian dari terakhir adalah memang ada pekerjaan saya 2 yang tidak selesai. Yang pertama adalah masalah growth center. Tahun pertama growth center saya sudah menghadap Pak Yusuf kala dia masih wakil presiden tadi.
Karena saya berpikir begitu sentralnya dan strategiknya Guru Center ini untuk pengembangan perguruan tinggi ke depan. Ini baru-baru ini hampir jadi, tetapi belum. Cuman memang kita belum semua sepakat bahwa apakah kita ikhlas sebagian diserahkan ke Pemprov dan sebagian kita ambil, atau kita mau ambil semua. Sebetulnya pilihan itu boleh dua-duanya, tetapi kita tinggal pilih nanti Pak Andi Lukman mau pilih mana yang paling mudah. Apakah memang kita harus berbagi atau kita upayakan untuk diambil semua. Yang kedua, masjid yang ada saat ini itu kita bangun dengan target, tapi karena musim hujan seterusnya tidak selesai. Saya pernah bilang begini, nah ini kan saya sudah bukan lagi kepala, boleh bisa ngomong di sini. Saya bilang begini, mau dikasih sadar itu perguruan tinggi yang belum sadar. Yang mana? Yang dikasih beasiswa. Dikasih beasiswa bidik misi atau KIP kuliah sekarang kan. Infakkan sebagian itu. Tinggal dihitung kan, dapat ke beasiswa KIP kuliah sekian, SPP-nya sekian, potong 2,5%, sumbangkan untuk penyelesaian masjid kita di LLDP. Oh, selesai urusan. Kalau gitu. Saya berharap ada yang tersinggung pada saat ini. Setelah itu tadi Pak Andi Lukman tinggal menerima telepon, Pak, kami mau menginfakkan sebagian dari rezeki yang Tuhan berikan kepada kami melalui LLDP 9 dan selesailah masjid kita. Tolong juga kalau diresmikan Pak undang-undang Tonga juga. Kalau perlu saya dijadikan penceramah. Saya akan siapkan, saya akan kembalikan kebiasaan di masa lalu bahwa saya pernah menjadi ustaz. Nah, tapi masalahnya saat itu nanti dibayar mahal kan? Karena sudah ustaz kondang kan, YouTuber gitu. Ya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ini terlalu panjang. Yang pasti bahwa saya ingin sekali apa yang baik di masa lalu itu bisa diteruskan, dan saya yakin itu bisa diteruskan. Dan bukan cuma itu pekerjaan kita, tapi tantangan kita di masa depan akan semakin berat lagi. Dan mari kita tetap menjaga komunikasi, menjaga networking kita, jaringan kita. Karena siapa tahu satu saat di antara kita ini ada yang duluan jadi bos, maka saat itu kita akan saling berkomunikasi, saling bantu untuk kesuksesan kita bersama. Selamat adik saya, tugas berat itu menunggu sekarang, tapi jangan khawatir, orang-orang luar biasa di ruangan ini siap untuk membantu, dan saya bisa sebagai kakak, bisa sebagai teman juga siap membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.